Pengertian al-afuwu. Secara bahasa, al-afuwu adalah memaafkan perbuatan dosa dan tidak menghukumnya. Asal maknanya dari menghapus dan menghilangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la'afuwun ghafurun. Yang artinya, sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dalam ayat ini, al-afuwu dan al-ghafur memiliki makna yang hampir sama, namun al-afuwu maknanya lebih mendalam lagi, karena pengampunan mengisyaratkan arti asyitru yaitu menutupi, sedangkan pemaafan mengisyaratkan arti al-mahwu menghapuskan yang lebih mendalam lagi dalam penghapusan dosa. Ar-Razzaq merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang berarti artinya Maha Pemberi rezeki. Maha Pemberi rezeki di sini Allah menciptakan rezeki dan menciptakan yang mencari rezeki. Allah akan mengantarkan rezekinya kepada hamba-hambanya dengan menciptakan sebab-sebab sehingga hambanya dapat menikmati rezekinya tersebut. Cara meneladani Ar-Razzaq yaitu ada 3. Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kepada setiap hambanya dengan porsi masing-masing. Yang kedua yaitu dengan berikhtiar. Dan yang ketiga adalah dengan mensyukuri atas nikmat-nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang ketiga yaitu hikmah dari Al-Malik. Pengertian dari Al-Malik sendiri, secara bahasa, Al-Malik berarti raja atau penguasa. Secara istilah, Al-Malik mengandung arti penguasaan terhadap sesuatu yang disebabkan oleh kekuasaan pengandalannya dan kesahihannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 29. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu ma fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Yang artinya, apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Menurut Imam Al-Ghazali, Malik berarti yang tidak butuh pada suatu zat atau sifat lain karena bersifat wujud. Segala sesuatu selainnya menjadi milik dalam zat dan sifat serta membutuhkannya. Sungguh, dialah Allah yang maha mutlak. Cara meneladani sifat Al-Malik ada 4. Yang pertama yaitu tidak terlena dengan harta. Maksud dari tidak terlena dengan harta di sini adalah kita sebagai manusia harus fokus dan lebih mementingkan akhirat daripada mementingkan dunia yang hanya bersifat sementara. Maka dari itu kita harus rajin beribadah, bersedekah, beramal soleh, dan tidak boleh terlalu berlebihan untuk mengejar dunia, karena pada akhirnya kita akan kekal abadi dalam akhirat, bukan dunia. Yang kedua yaitu mengendalikan hawa nafsu. Maksud dari mengendalikan hawa nafsu di sini adalah kita sebagai manusia pasti memiliki nafsu. Nah, bagaimana cara kita mengendalikannya? Adalah dengan cara tidak mendengarkan atau tidak tunduk kepada syaitan, karena jika kita tunduk kepada syaitan, kita akan melakukan suatu maksiat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bersyukur. Kita semua tahu bahwa bersyukur adalah hal yang paling disukai dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur itu mudah, teman-teman. Setiap kita bangun tidur, itu kita harus bersyukur. Begitupun dengan rezeki yang udah Allah beri, takdir, dan lain sebagainya. Kita sebagai manusia harus merasa bersyukur agar kita merasa bahagia. Yang keempat, yang terakhir adalah mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak boleh sombong, dan kita sebagai manusia harus memanjatkan doa setiap habis salat dan meminta pertolongan untuk segala masalah atau jalan hidup kita di dunia. Dan kita minta pertolongan kepada Allah supaya Allah selalu memberi hidayah kepada kita dan memberi kita arahan ke jalan yang benar. Salah satu Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hasib. Al-Hasib memiliki arti yaitu yang maha membuat perhitungan. Secara bahasa, Al-Hasib artinya menghitung, mencukupkan, melindungi, dan menolong. Secara istilah, makna Al-Hasib adalah zat yang maha membuat perhitungan atas perilaku hamba-hambanya. Al-Hasib dapat juga diartikan sebagai menghitung. Al-Hasib sendiri mempunyai 2 makna. Yang pertama, Al-Hasib dipahami dengan makna memberi perhitungan, maka manusia harus menyadari bahwa introspeksi diri sendiri menjadi lebih penting sebelum datangnya hari perhitungan kelak. Yang kedua, jika kata Al-Hasib dikaitkan dengan makna menghitung, maka Allah adalah yang melakukan perhitungan menyangkut amal baik dan buruk. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 86. Innallaha kana ala kulli syai'in hasib, yang artinya sungguh Allah memperhitungkan segala suatu hal. Lalu, cara meneladani sifat Al-Hasib yaitu 1. Meyakini bahwa alam raya dalam perhitungan akurat. 2. Melakukan introspeksi diri. 3. Bersemangat melakukan kebaikan dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. 4. Tentram dan bersyukur dengan rezeki yang telah Allah berikan. Sekian, terima kasih.
Al-Khaliq artinya yang Maha Pencipta. Cara kita meladani sifat Allah Al-Khaliq ini adalah dengan berusaha berpikir kreatif untuk menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Contoh sederhananya adalah seperti menggunakan cangkang kulit telur untuk pertumbuhan tanaman dan sebagai hiasan pada vas atau pot bunga. Nama saya Bian Fati, saya akan menjelaskan tentang Al-Hakim. Al-Hakim artinya maha bijaksana, sangat tepat dalam mengukur dan sangat baik dalam mengatur. Allah bersih dari segala perbuatan yang tidak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Meneladani nama Allah Al-Hakim artinya senantiasa mendahulukan prasangka yang baik kepada siapapun. Seperti halnya Allah yang menurunkan azab kepada hambanya yang melakukan kedurhakaan, serta memberi mereka petunjuk untuk selalu bertobat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.